Puji Tuhan, selamat pagi. Kembali kita akan mendengar renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk itu, mari kita berdoa. Kami tundukkan kepala kami di hadapan hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Buat pemeliharaan kasih sayang Tuhan sepanjang malam, dan kami menikmati berkat Tuhan sepanjang hari yang baru ini. Kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu itu hidup dan berkuasa dalam kehidupan kami. Pakai bibir mulut hamba-Mu, pendengaran kami akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus yang akan menerangi dan menjadi hidup di dalam kami. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu, dan hamba-Mu memulaikan renungan pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Renungan pagi sesuai dengan tema pada bulan ini, yaitu pemulihan komunitas. Dengan judul renungan yaitu sehati sepikir, yang diambil dari ayat pokok di dalam 1 Korintus 1 ayat 10 yang berbunyi demikian. Tetapi aku, yaitu Rasul Paulus, menasehatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Dan pembahasan pada pagi hari ini yaitu di mana dalam ayat ini kita dapatkan ada perbedaan pendapat, dan sangat mungkin, tetapi ini dengan kasih Allah yang melimpah dapat menghindari komunitas dari perpecahan. Jadi perbedaan itu akan sangat mungkin. Tetapi kita lihat di dalam ayat ini yang Rasul Paulus tekankan dan serukan kepada jemaat yang ada di Korintus agar hidup sehati, seia sepikir, juga hidup sehati sepikir dalam berkomunitas di dalam jemaat, dan menyingkirkan perpecahan dan bersatu dalam pikiran dan tujuan yang sama demi nama Tuhan Yesus Kristus. Beberapa hal yang akan kita bahas atau pelajari dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, juga kepada jemaat yang ada di jemaat GPDI Tiberias dan sekitarnya, yaitu kita lihat di dalam ayat itu mengatakan supaya kamu seia sekata. Ini berbicara tentang kesatuan dalam pengajaran dan komunikasi. Kita didorong untuk menjaga perkataan agar membangun dan mencerminkan kebenaran yang sama. Dan kita lihat juga di sini bahwa jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu. Kita lihat jangan ada perpecahan di antara kamu. Ini merupakan peringatan tegas agar ego atau perbedaan pendapat
tidak merusak persekutuan kasih dalam gereja, dalam keluarga, atau komunitas yang lainnya. Jadi kita lihat ayat 12 di sana menyatakan bahwa yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Ini yang dimaksud oleh Rasul Paulus, agar walaupun mereka berbeda-beda, yang menjadi tokoh mereka, yang menjadi pengikutan mereka, tetapi karena kita satu di dalam Kristus, supaya perbedaan itu tidak terjadi. Yang itu sebabnya waktu Rasul Paulus dengar dari perpecahan dari keluarga Chloe, tentang perpecahan-perpecahan itu, maka Rasul Paulus menyatakan agar kita bersatu. Jangan ada perpecahan, kita bersatu. Ini merupakan peringatan yang tegas dari Rasul Paulus kepada kita semua. Dan juga dikatakan di sini, dalam ayat itu dikatakan, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Di ayat ini menyatakan bahwa Rasul Paulus inginkan supaya kita sebagai satu komunitas Allah di dalam pekerjaan Allah, kita diminta supaya kita erat bersatu dan sehati sepikir. Persatuan yang dimaksud adalah ikatan yang kuat dan tidak mudah dilepaskan, yang berpusat pada pikiran dan karakter Kristus. Jadi kita lihat di sini, ini nasihat Rasul Paulus kepada kita semua, supaya kita sehati, sepikir, dan untuk kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang harus kita lakukan? Hidup kita harus berfokus kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya di dalam segala sesuatu kita ambil keputusan, itu hanya nama Tuhan yang dipermuliakan dan ditinggikan, bukan kepada ego kita atau pendapat pribadi kita atau karena tokoh tertentu. Jadi kita pusatkan hati dan pikiran kita hanya pada Tuhan Yesus Kristus saja. Dan yang kedua kita lihat di sini, untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari agar tidak ada perpecahan, agar seia, sekata, sepikir, sehati. Itu juga dikatakan yang juga sehati sepikir, yaitu kesatuan pikiran dan perasaan yang menuntut kedewasaan rohani, yang menunjukkan kedewasaan rohani kalau kita mempunyai kesehatian, kesepikiran di dalam kita mengambil tugas, melakukan tugas, dan mengambil keputusan hanya berdasarkan Yesus Kristus, agar kita mempunyai pikiran sepadan atau sama dengan kasih Kristus dan bukan terjebak dalam perdebatan yang merusak. Itulah yang kita lihat yang harus ada, kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga, biarlah firman dan Roh Kudus pembawa damai dalam suatu komunitas
baik itu dalam keluarga, gereja maupun lingkungan yang ada. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang mengajak kepada kita supaya kita sehati sepikir di dalam Kristus Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita akhiri dengan doa. Terima kasih Bapa, firman-Mu sudah mengingatkan kepada kami bahwa di dalam segala sesuatu sebagai anak Tuhan kami harus mempunyai sehati, sepikir di dalam Tuhan. Karena dalam kami mengambil keputusan tanpa Tuhan, kami tidak dapat membuat yang terbaik. Tapi kalau kami tetap menyerah kepada Tuhan, mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan, kami akan lihat campur tangan Allah yang baik sehingga ada persatuan, ada kesehatian, kesepikiran di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu dan sepanjang hari ini kami masuki bersama dengan Engkau, pimpinan Allah Roh Kudus dan firman-Mu menyertai kami. Apa yang kami lakukan, kami kerjakan sepanjang hari ini. Tuhan buat berhasil, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.